Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau sholat tadi adalah doa, kemudian mana yang lebih utama antara berdoa dengan berzikir? Kan ada hadis man lazimal istighfar. Gitu. ya. Sekarang mana yang lebih utama? Atau kalaupun bisa jadi sama, sebetulnya kapan kita berdoa dan kapan kita berzikir? Baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa alhamdulillah. Jadi berzikir lebih utama. Berzikir itu lebih utama. Karena Nabi sendiri yang mengatakan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi zikir plus doa. Itu Nabi sendiri mengatakan, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Di dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati, siapa yang disibukkan berzikir dan tidak meminta, a'taituhu fauqa ma a'taitu sa'ilin, aku akan kasih kepada orang itu lebih banyak, lebih baik, lebih istimewa dari orang-orang yang meminta. Tapi kuat nggak? Itu aja Pak. Kalau kuat tidak berdoa, ingat Allah saja. Misal nih lapar, ya Allah pengen makan, itu udah doa. Lagi kruk, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti Allah kasih itu. Maka Syekh Muhammad Basim Dahman Muqaddam Thariqah Naqsyabandiyah mengatakan begini Pak. Man rojal mawahib wajaba alaihi tarkur raghaib. Siapa yang mau dikasih mawahib, pemberian Allah yang tanpa batas, pemberian Allah yang tidak pernah diduga, wajaba alaihi tarkur raghaib, maka hendaknya dia meninggalkan semua permintaan pribadinya. Tapi berdoa nggak salah. Lantas kapan waktunya berdoa? Cuma kita yang tahu Pak. Itu sifatnya intuitif. Dan Allah senang dengan orang yang berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya jawab. Kan enak juga kalau misalkan kita panggil, Mas, ya, itu. Pak, saya minta ini ya. Siap nih. Bu, tolong bawakan minum. Iya nih. Nah, Allah senang panggil-panggilan. Kalau mau manggil-manggil Allah, doa. Ya Rabb. Jadi ketika kita berdoa, di situ juga ada kefakiran. Di situ ada pengakuan. Intinya di situ. Zikir selama itu mutlak pengakuan kepada Allah. Doa juga kalau mutlak pengakuan kepada Allah, maka dua-duanya bisa dikategorikan sebagai zikir dan doa. Intinya batin ini, ya Allah, hanya Engkau yang memiliki langit dan bumi ya Allah. Tolong saya ya Allah. Tolong lapangkan kesulitan kami ya Allah. Tolong ya Allah. Tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada waktu masing-masing. Nabi pun mengajarkan kita berdoa. Perang Badar, ini terakhir mungkin setelah ini pertanyaan lain. Perang Badar Pak, Nabi sudah bilang, nih Abu Jahal mati di sini, nih orang itu mati di sini, mati di sini. Nabi dari Ba'da Isya sampai subuh doa. Sampai Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasul, kan kamu udah tahu kita menang, ngapain doa? Nah itu. Sip, ada lagi Pak? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada satu pertanyaan, Beb. Kedudukan Ahlul Bait dengan para sahabat bagaimana? Ya. Dalam Ahlul Bait kita selalu menyebutkan dalam Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Ya. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Nah, itu saya mohon diterangkan kedudukan. Siap. Baik, terima kasih. Kenapa kita tahiyat membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad? Al itu artinya satu keluarga.
Al bisa artinya juga kaum. Al bisa juga artinya pengikut. Jadi alu Muhammad di dalam hadis disebutkan kullu taqi. Di dalam riwayat yang lain disebutkan kullu mu'min. Setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu alu bait. Berarti sahabat termasuk alu bait by this definition. Tapi dalam definisi yang lain, yang dimaksud alu bait adalah ahlul kisah dan keturunannya. Jadi Nabi SAW pernah pakai jubah. Sayyidina Ali, Siti Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dikemul, Pak. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Allah sucikan ini ahlul kisah, ahlul bait ini ahlul kisah dan keturunannya. Jadi dimuliakan itu. Sayyidina Ali, Dr. Ali Syami Nashar, Ali Sami Nashar, seorang mufakir besar dari Mesir, di dalam kitabnya Nash'atul Fikril Islami, kalau saya nggak salah di jilid 1, karena ada 3 jilid itu, beliau mengatakan gini, ada sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan sebagian kepemimpinan fisik ada pada Sayyidina Abu Bakar, kepemimpinan ruhani ada pada Sayyidina Ali. Kita aswaja memuliakan semuanya, nggak beda-bedain kita itu. Sayyidina Abu Bakar mulia, lihat. Tolong dihapus boleh? Di dalam surat At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsaniyasnaini idh huma fil ghar, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Pada saat di Gua Tsur, Nabi lagi diburu. Ini saya mau membuktikan dari ayat yang memuliakan Sayyidina Abu Bakar. At-Taubah 40. At-Taubah ayat 40. Ya. Perhatikan. Ketika yang kedua dari 2 orang. Yang kedua dari 2 orang berarti Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama berarti siapa? Yang pertama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, yang kedua dari 2 orang. Allah bilang di dalam Al-Quran, Allah tegaskan di dalam Al-Quran, nggak tahu kalau Al-Quran mereka sama atau enggak. Allah tegaskan di dalam Al-Quran ini, Allah tegaskan di dalam Al-Quran ini. Ya, yang terbaik dari 2 orang. Dek, turun, jangan di situ. Yang kedua dari 2 orang, ya. Rasul mengatakan la tahzan, ya. Janganlah bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Lihat kalimatnya Pak. Sesungguhnya. Lihat. Wahai Abu Bakar, janganlah bersedih karena Allah bersama kita. Mau apa lagi? Allah bilang dalam kitabnya melalui lidah Rasulnya, Abu Bakar jangan sedih, Allah sama kamu dan aku. Kok masih mau melaknat sih? Lihat lagi Pak.
siapa orang yang diajak Rasul untuk menemani hijrah? Ini saya bikin ini ya, lihat nih. Ini Rasul, ini Sayyidina Abu Bakar. Ini Sayyidina Rasul, ini Sayyidina Abu Bakar. Siapa jawabannya? Hijrah, lihat. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali yang masih kecil disuruh menggantikan Rasul di situ. Ini dua-dua, ini isyarat ini. Ini isyarat loh. Sayyidina Ali masuk ke dalam selimut Rasul, itu isyarat itu. Man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Siapa yang menuankan aku, Ali juga tuannya. Wajib memuliakan Sayyidina Ali. Kita bukan Khawarij. Mengafirkan Sayyidina Utsman, mengafirkan Sayyidina Ali, mengafirkan Sayyidina Tolha, mengafirkan Sayyidina Zubair, mengafirkan Siti Aisyah. Kita nggak begitu. Kita cinta mati-matian sama Sayyidina Ali, cinta habis-habisan dengan Sayyidina Husain, tapi kita juga cinta mati-matian dengan Sayyidina Abu Bakar. Oke, hijrah. Saat perang, siapa yang selalu di samping Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar. Imam sholat, siapa yang disuruh jadi imam sholat pada saat Rasul sakit? Sayyidina Abu Bakar. Lagi, kemudian khalifah. Pemimpin, siapa yang disuruh menggantikan Rasulullah? Yang ditunjuk oleh para sahabat setelah Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar. Setelah wafat, saya tanya, siapa jasad yang dimakamkan di samping Rasulullah sekarang? Siapa? Siapa? Yang keras Pak, siapa? Sayyidina. Lihat. Balik lagi ke ayat ini. Yang kedua dari dua orang. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Sampai wafat. At-Taubah 40 ini enggak berubah. Maka jangan benci sama sahabat. Ya. Ada masalah sedikit di kalangan sahabat tuh biasa, namanya orang hidup. Orang hidup tuh pasti ada. Sayyidina Umar pernah dituduh ahli bid'ah sama Sayyidina Abu Bakar. Mau melakukan bid'ah maksudnya, bukan dituduh ahli bid'ah. Gimana sih kamu pengen bikin sesuatu yang gak Rasul bikin ketika mengumpulkan Al-Quran? Biasa, itu biasa. Tapi kemuliaan tetap ada pada mereka. Baik.